Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang analisa jamur patogen bagian 3. Nah, di bagian ini kita akan belajar tentang pemeriksaan jamur-jamur patogen. Bagaimana cara pemeriksaannya? Ini yang kita bahas hari ini adalah yang bukan kultur ya. Oke. Baik, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Untuk praktikumnya nanti kita akan bisa lakukan praktikum ketika pertemuan ya, tatap muka di laboratorium. Nah, pemeriksaan jamur patogen ini dapat dilakukan dengan pengamatan mikroskop atau pembenihan atau kultur. Nah, ini saya jelaskan sedikit tentang pembenihan karena ini nanti di slide selanjutnya tidak ada penjelasan tentang pembenihan. Nah, pembenihan ini kita dilakukan dengan media seperti kalian di bakteriologi identifikasi itu, hanya saja medianya berbeda menggunakan saboraud dextrose agar. Nah, itu khusus untuk pembenihan jamur. Nanti seperti apa caranya berbeda juga, tidak diinokulasi menggunakan ose, tapi biasanya langsung sampelnya misalnya jamur di kulit kepala, kerokan kulit, kemudian di rambut, itu langsung dimasukkan saja di SDA, ditaruh di atasnya media, kemudian diinkubasi seperti itu. Nanti dia akan tumbuh subur, kemudian kita amati secara makroskopis dan juga mikroskopis. Nah, ini yang kita bahas adalah yang untuk yang dengan mikroskop ya. Oke, pengambilan sampel ada 3 cara. Yang pertama, untuk mikosis superficial menggunakan kerokan kulit ya. Kulit harus dikerok pada bagian perifer atau bagian atas dari vesikular. Rambut harus diambil dengan pinset dan kuku harus dikerok pada bagian kusamnya. Nah, ini jamur-jamur yang misalnya di panu misalnya ya, yang Malesisia furfur atau Taenia versicolor. Nah, itu dikerok di bagian yang terindikasi terkena jamur itu tadi, bagian perifer atau bagian atas. Kemudian kalau rambut biasanya ada tonjol-tonjolan, nah itu kita juga ambil. Kalau di kulit kepala berarti sama dengan di kulit. Kemudian kuku harus dikerok pada bagian kusamnya. Tahu ya, kuku yang berjamur itu biasanya kusam ya. Kuku yang bagus itu, yang sehat itu kan berkilau. Kalau kukunya kusam itu berarti ada jamurnya, itu yang dikerok. Oke, kemudian untuk mikosis sistemik atau profunda itu kan bentuknya itu seperti ada borok-borok gitu kan ya, ada luka-luka. Nah, itu diambil bisa dari sputum, kalau misalnya di paru-parunya, bisa dari lukanya atau di nanahnya atau pusnya. Jadi cairan luka yang mengandung jamur, yang diduga mengandung jamur ya, kita nggak tahu ya, kan kita mau meriksa dulu untuk memastikan dugaan itu benar atau salah gitu kan ya. Jadi diperiksalah sputumnya atau nanahnya. Kemudian untuk biopsi ini, kalau yang lukanya
tidak mengeluarkan cairan, itu bisa dilakukan biopsi. Biopsi kulit dilakukan untuk memperoleh diagnosis akurat kelainan kulit. Jadi kalau istilahnya kalian taunya biopsi itu untuk tumor, tidak hanya untuk itu saja. Nah, ketika ada dugaan, kemudian dibiopsi, kemudian dilihat di mikroskop, oh ternyata ada jamurnya, seperti itu. Itu gambarnya sudah ada di PPT yang sebelumnya kan ya, untuk hasil biopsi. Nah, kemudian ini caranya. Nah, ini untuk jamur khusus untuk Cryptococcus atau jamur yang mikosis sistemik yang mengeluarkan nanah atau sputum yang tadi pakai cairan sampelnya. Itu dengan cara mencampur 1 tetes cairan yang mengandung jamur Cryptococcus, yang diduga mengandung jamur Cryptococcus, dengan 1 tetes tinta Hindia pada objek gelas. Tinta Hindia itu tinta hitam, tinta Cina. Nah, itu juga bisa dilakukan untuk pemeriksaan bakteri kan ya, dengan namanya pewarnaan negatif ya. Jadi latar belakangnya nanti hitam. Kemudian setelah dicampur, kemudian dibuat slide ya, dijadikan sediaan tipis pada objek gelas tadi. Kemudian dikeringkan. Nah, setelah itu dilihat dengan mikroskop. Mikroba akan terlihat jernih dikelilingi latar belakang hitam atau gelap. Oke, seperti ini caranya. Yang ini adalah mencampur tadi ya, yang sampelnya dengan tinta hitam, kemudian dibuat sediaan. Nah, sediaannya seperti ini, hapusan. Nah, ini hasilnya seperti ini nanti, jamur Cryptococcus neoformans berkapsul pada CSF dengan pewarnaan tinta India. Jadi latar belakangnya hitam, jamurnya akan terlihat menyala seperti ini, putih ya, jernih. Kemudian untuk jamur yang superfisial atau jamur yang dari kerokan kulit, rambut atau kuku, nah ini tempatkan spesimen pada objek gelas dan teteskan 1 tetes larutan kalium hidroksida 10%. Kemudian panaskan dengan nyala api bunsen atau lampu spiritus sampai timbul uap, tetapi jangan sampai mendidih. Baik. Jadi ini ditutup cover gelas ya, yang nomor 1 itu. Jadi spesimen pada objek gelas diteteskan satu tetes larutan kalium, kemudian ditutup cover gelas, kemudian dipanaskan dengan nyala api bunsen atau lampu spiritus sampai timbul uap, tetapi jangan sampai mendidih. Jadi dipanas-panas saja, kayak pewarnaan BTA itu ya. Jadi dipanas-panaskan, keluar uapnya, tapi tidak boleh sampai mendidih. Setelah itu dilihat dengan mikroskop, cari adanya hive dan atau spora. Jadi ada hifanya atau ada sporanya. Ya, seperti yang mungkin sudah pernah lihat spora di jamur di urin ya, seperti itu. Nah, ini hasilnya seperti ini. Jamur kan dia itu menyala-nyala gitu kan ya, kayak gelembung-gelembung nyala gitu. Nah, ini hasil pemeriksaan jamur pada rambut, ini ditemukan spora. Kalau hifa itu panjang-panjang ya. Nah, ini ditemukan spora. Oke. Itu saja untuk hari ini, tidak terlalu panjang karena pemeriksaannya juga sederhana. Nanti kita bisa praktikum di lab pada waktu tatap muka di minggu ketiga. Jika ada pertanyaan, silakan tanyakan via komentar atau via WhatsApp juga boleh. Jangan lupa absen. Semoga ilmunya bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.